Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin sedikit menjelaskan mengenai materi kriptografi berupa enkripsi dan deskripsi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Belinda Mafabasya dengan NIM 2100246. Saya Muhammad Raihan Bahdim dengan NIM 2103592. Saya Sajida Etika Falaila dengan NIM 2102116. Dan saya Sarah Agni Fauzia dengan NIM 2100180. Oke, kita langsung masuk ke materinya aja. Jadi, apa sih kriptografi itu? Kriptografi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang sistem keamanan informasi suatu data. Jadi, kriptografi ada untuk membuat suatu sistem supaya data pengguna tetap aman saat menjalankan atau mengirim teks pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Apabila kita membedah kata kriptografi, akan memiliki dua kata. Yang pertama itu crypt, yang berarti tersembunyi, dan graphi, yang memiliki arti tulisan. Hal tersebut relevan dengan fungsi kriptografi itu sendiri. Kriptografi mengacu pada informasi dan teknik komunikasi yang berasal dari konsep matematika dan seperangkat perhitungan berbasis aturan yang disebut dengan algoritma. Algoritma dan konsep perhitungan matematika itu nantinya akan digunakan untuk mengubah sebuah pesan dengan cara yang sulit diuraikan. Contoh algoritma seperti ini sering digunakan untuk pembuatan kunci kriptografi, pendandatanganan digital, verifikasi untuk melindungi privasi data, penjelajahan situs web di internet, dan komunikasi pribadi seperti transaksi kartu kredit dan email. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan. Oke, selanjutnya di dalam dunia kriptografi itu dikenal dengan suatu istilah yang namanya enkripsi dan dekripsi. Nah, apa itu enkripsi dan dekripsi? Enkripsi merupakan sebuah tahapan di mana mengubah atau menyandikan plaintext menjadi ciphertext. Sedangkan dekripsi kebalikannya, yaitu tahapan untuk mengubah ciphertext menjadi plaintext. Nah, di sini kita mengenal istilah baru lagi, yaitu ada plaintext dan juga ciphertext. Nah, plaintext itu merupakan kata-kata atau pesan yang dimengerti atau digunakan oleh orang-orang, misalnya halo apa kabar dan lain-lain. Sedangkan ciphertext merupakan pesan yang disandikan sehingga menjadi tidak bermakna, misalnya X876 dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk cara kerja dari enkripsi sendiri yaitu mengubah pesan yang masih berupa plaintext menjadi ciphertext dengan diberi sebuah kunci. Nah, kunci di sini tuh bukan kunci fisik yang biasa digunakan untuk membuka sesuatu ya. Jadi melainkan sebuah data rahasia dalam algoritma atau metode untuk mengganti menjadi sebuah ciphertext seperti itu, yang digunakan untuk melindungi plaintext tersebut supaya tidak dibaca oleh orang yang tidak mempunyai hak untuk membuka teks tersebut gitu. Nah, sedangkan untuk proses dekripsi kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah ciphertext kembali menjadi plaintext dengan metode yang sama. Begitu mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Sajida. Oke, di sini sudah ada model enkripsi klasik, salah satunya adalah Caesar Cipher. Apa sih Caesar Cipher itu? Nah, Caesar Cipher merupakan salah satu jenis cipher substitusi yang membentuk cipher. Cipher itu adalah sandi rahasia dengan cara melakukan penukaran karakter pada plaintext. Nah, plaintext itu apa? Plaintext adalah teks jelas atau teks sederhana menjadi tepat satu karakter pada ciphertext. Simpelnya gini, Caesar Cipher itu bekerja dengan cara menukarkan huruf pada teks jelasnya. Nanti huruf-huruf pada plaintext itu saling ditukar dengan huruf pada teks sandi rahasianya. Nah, teknik seperti ini disebut juga sebagai cipher abjad tunggal. Untuk lebih jelasnya, kami sudah menyiapkan contoh soal pada slide berikutnya. Oke, baik. Berdasarkan yang Sajida atau teman saya sampaikan tadi, maka kita mempunyai kata kunci untuk si model Caesar Cipher sendiri, yaitu mengganti posisi huruf awal. Nah, di sini seperti yang sudah kalian lihat, di sini ada tabel di mana pada tabel itu ada huruf dan angka. Di sini ada huruf A sampai Z dan angka 1 sampai 25. Nah, di sini juga saya mempunyai contoh soal, tapi sebelum ke contoh soal, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang rumus untuk mencari enkripsi dan dekripsi dari sebuah kata atau huruf. Nah, jadi di sini untuk yang pertama ada rumus untuk mencari enkripsi dari sebuah huruf, yaitu dengan rumus C sama dengan P ditambah K dikali mod 26. C di sini merupakan cipher atau tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu
untuk mencari sebuah kalimat atau kata yang sudah dienkripsikan, kita harus menambahkan sebuah pesan atau P dan K atau kuncinya, lalu dikalikan dengan mod 26. Nah, untuk mencari dekripsi dari sebuah kata atau huruf, sama kayak tadi, cuman di sini bedanya untuk mencari dekripsi, yaitu C atau si ciphertext-nya itu, atau huruf yang sudah dienkripsikan dikurangi dengan si K atau kunci yang sudah diketahui oleh soal. Nah, langsung aja supaya semakin jelas, di sini saya mempunyai sebuah contoh soal, di mana di contoh soal tersebut diketahui bahwa K atau kuncinya itu sama dengan 5. Nah, selanjutnya untuk P atau pesan yang akan kita inskripsikan dan dekripsikan nanti, yaitu sebuah kata halo. Nah, nanti di soal ini kita disuruh untuk pesan setelah mulai inskripsi dan dekripsi itu gimana sih? Nah, untuk menjawab soal tersebut, pertama-tama kita harus menyediakan sebuah tabel yang berisikan tentang angka dan huruf dari angka 0 sampai 25 dan huruf A sampai Z ini. Nah, setelah itu kita langsung fokus ke kata kunci dari si model Caesar Cipher, yaitu mengganti posisi huruf awal. Di sini artinya kita mengubah si A yang tadinya posisinya di awal berubah menjadi sesuai dengan soal. Di sini K-nya 5. Jadi artinya si angka atau huruf yang berada di posisi kelima atau huruf yang ada di angka kelima yaitu huruf F. Jadi artinya si F atau si angka 5 ini harus berada di posisi huruf awal berdasarkan konsep atau dari model Caesar tersebut. Jadi setelah diubah, si F sama si angka 5-nya ini menjadi di awal, diikuti dengan huruf-huruf selanjutnya. Nah, tadi si A sampai si E-nya berubah menjadi ke posisi belakang gitu. Jadi tergeserkan setelah angka Z, baru dilanjutkan huruf A sampai E dan angka 0 sampai 4 gitu. Nah, untuk menjawab sebuah soal yang ditanyakan pada soal, yaitu gimana bentuk si kata halo ini kalau sudah dienkripsi dan didekripsi, kita langsung aja masukin si rumus ini sama si rumus ini. Nah, di sini pertama-tama saya akan membahas dulu gimana cara menginskripsi sebuah kata halo. Nah, pertama-tama kita masukin dulu rumusnya, yaitu C sama dengan P ditambah K dikali mod 26. Di sini tinggal dimasukin si P-nya itu berapa. Di sini kan tadi ada kata halo. Halo itu terdiri dari huruf H, A, L, dan O. Nah, di sini kita menginskripsikan satu huruf dulu, jangan langsung satu kata. Nah, jadi karena satu dulu yang kita inskripsikan, jadi dari huruf pertama yaitu huruf H kita akan inskripsikan melalui proses atau rumus inskripsi, yaitu P-nya tadi berdasarkan huruf pertama H. Jadi si H pada tabel ini ada di angka atau posisi ke-7. Jadi P-nya 7 ditambah K-nya tadi sudah diketahui yaitu 5, terus dikali mod 26. Jadi tinggal dijumlahkan 7 tambah 5 itu 12 dan dikali mod 26 nanti hasilnya 12. Nah, huruf apa pada tabel di atas yang memiliki angka 12? Kita lihat di sini ada angka 12 dan di atas angka 12 itu ada huruf M. Jadi artinya si H setelah diubah menjadi bentuk inskripsinya yaitu akan berubah menjadi huruf M. Nah, begitupun selanjutnya dengan huruf-huruf setelah si H tadi ada huruf A, L, dan O. Nah, kalau udah diubah si A, L, dan O itu ke dalam bentuk inskripsi, maka akan kita dapatkan kalau si H diinskripsikan akan menjadi huruf M, terus si A akan berubah menjadi huruf F, dan L akan diubah atau diinskripsikan akan menjadi huruf Q, dan O diinskripsikan akan menjadi huruf T. Nah, jadi hasil inskripsi dari sebuah kata halo yaitu MF kita. Nah, selanjutnya kita kan tadi diminta juga kalau si MF kita ini kalau kita ubah lagi ke bentuk bahasa manusia atau kita dekripsikan lagi akan seperti apa gitu. Jadi hampir sama, kita tinggal masukin aja rumusnya, yaitu rumus dekripsi D sama dengan C dikurangi K, di mana C ini kita masukkan sesuai dengan satu huruf sama kayak inskripsi. Huruf pertama ada M, di sini M itu tadi kan menempati angka 12, jadi si C-nya 12 dikurangi K, K-nya tadi udah diketahui sama soal yaitu 5, tinggal dimasukin 5, jadi 12 diambil 5 sama dengan 7. Nah, jika dilihat pada tabel di sini angka 7 di atasnya ada huruf H, jadi si M ini kita dekripsikan akan menjadi huruf H. Begitupun dengan F, Q, dan T. Kalau diubah atau dihitung melalui rumus akan berubah menjadi si F jadi A, si Q jadi L, dan T jadi O. Jadi hasil dekripsi dari kata MF kita yaitu sebuah kata yang bisa dipahami oleh manusia yaitu halo.
Nah, selain melalui proses perhitungan menggunakan rumus untuk mengkonversi sebuah kata pada model Caesar-Cyper, bisa juga melalui tarik garis antara tabel awal atau tabel yang belum diubah dan tabel yang sudah kita proses melalui model Caesar-Cyper. Di sini contohnya kita akan mengubah lagi tadi enskripsi dari sebuah kata halo. Di sini ada huruf pertama yaitu H. H jika kita tarik garis lurus akan menjadi huruf M, terus kata huruf A jika ditarik garis akan menjadi huruf F, terus L jika ditarik garis akan menjadi huruf Q, dan O jika ditarik garis akan menjadi huruf T. Jadi hasil enskripsi dari sebuah kata halo yaitu tadi M, F, Q, dan T gitu. Nah, selanjutnya di sini kami sudah menyiapkan soal untuk kalian penonton setia yang sudah nonton video kami sampai akhir. Di sini kami sudah membuat soal di mana di soal itu diketahui K-nya sama dengan 3, terus si pesannya itu sebuah kata yaitu gempa. Di sini kami minta buat kalian untuk mengerjakan soal ini, di mana si kata gempa ini akan berubah menjadi sebuah kata apa jika melalui proses enskripsi. Di sini juga kami sudah menyiapkan 2 buah tabel untuk membantu mempermudah kalian mengerjakan si kuis yang udah kami sediain ini. Oke, mungkin dikembalikan lagi ke teman saya, yaitu Rehan Bahdim. Dipersilakan untuk menutup video ini. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan baik dari segi penyampaian maupun dari segi materi. Terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video kami. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.